Salam pemirsa channel YouTube. Bertemu lagi dengan saya, Arli, dalam segmen Les bareng Mukorobin. Sebuah segmen yang menampilkan simulasi diskusi dengan Ibu Ririn Atika. Dalam episode sebelumnya, kita sudah mendiskusikan betapa pentingnya menjaga kebersihan hati dalam setiap detik kehidupan. Sehingga ketika ajal tiba, kita bisa berhasil melalui ujian terakhir tersebut. Dalam episode kali ini kita melanjutkan pembahasan sebelumnya dan melihat lebih lanjut contoh tindakan-tindakan yang menggagalkan manusia lulus ujian kehidupan tersebut. Marilah kita lanjutkan sesi diskusinya. Salam Bu Ririn. Salam. Bu Ririn, dalam episode sebelumnya kita sudah membahas ujian kematian dan contoh nafsu rasa suci dan nafsu rasa aku yang membuat manusia cenderung gagal. Tapi yang rasa minta puji belum, Bu. Jadi saya minta contohnya dijelaskan pada episode kali ini. Oke. Dan saya mengamati, Bu, dari pertanyaan-pertanyaan dan komentar yang dilayangkan pemirsa, terdapat sebuah kebingungan, Bu, antara definisi nafsu yang sudah Ibu jelaskan dari awal dengan dorongan biologis, Bu. Kemungkinan karena kebanyakan orang memang pahamnya nafsu itu adalah birahi atau libido, Bu. Atau nafsu makan dan kebutuhan biologis lainnya, Bu. Kan jarang yang mendefinisikan itu sebagai penyakit hati kayak Ibu. Ya. Nah, itu gimana penjelasannya, Bu? Biar jelas perbedaannya. Oke. Saya akan coba jelaskan. Pertama, seperti kemarin, kamu harus kasih contoh dulu. Kamu tahu dong contoh tindakan manusia yang dikendalikan nafsu rasa minta puji? Kali ini saya udah siap, Bu. Jawabannya adalah riya alias mencari pujian, ingin dilihat atas tindakan mulia atau ibadah. Oke, bagus. Nah, pertanyaan berikutnya. Kamu tahu nggak bedanya niat karena manusia dengan riya? Kan di episode sebelumnya udah kita bahas perkara niat karena Allah dan niat karena manusia. Kan masing-masing udah ada videonya sendiri malah. Nah, apa bedanya riya dengan niat karena manusia ini? Waduh, iya ya. Kalau dibandingkan kata per kata seolah artinya sama ya, Bu. Saya baru nyadar justru, padahal beda. Oh, saya tahu. Niat karena manusia yang dimaksud dalam ilmu kebenaran itu artinya adalah ketidakmurnian niat di hati. Berarti niatnya sudah terkotori, entah itu terkotori nafsu rasa aku, rasa suci, atau rasa minta puji. Nah, riya ini cuma contoh dari rasa minta puji. Bener gak, Bu? Betul sekali. Bagus. Kamu masih ingat sama perumpamaan jalan lurus, Shiratal Mustaqim? Masih, Bu. Manusia itu harus berjalan lurus ke depan. Kalau miring kanan, kena rasa minta puji. Ke kiri kena rasa aku, kalau diam aja atau jalan ke belakang kena nafsu rasa suci. Ya. Nah, nafsu rasa suci berbahaya karena kalaupun kita diam aja, gak mau usaha, lari dari ujian kehidupan, pasti kena tipuannya, pengaruhnya. Merasa suci tetapi sebenarnya belum lulus ujian. Kemudian nafsu rasa aku sudah dibahas kemarin, baik rasa cinta maupun sakit hati. Wujudnya kebaikan ataupun keburukan, positif ataupun negatif. Keduanya dapat menimbulkan lingkaran dendam yang menimbulkan malapetaka di dunia ini. Nah, yang perlu diwaspadai dari nafsu rasa minta puji adalah bahwa meskipun gak selalu, seringnya perbuatan nyatanya berkedok kebaikan. Berkedok kebaikan? Iya, jadi terlihat baik tetapi gak benar justru. Kau bisa bayangin gak? Contohnya, Bu? Misalnya di kalangan muslim deh. Segala macam ajakan untuk melaksanakan ibadah, sholat, haji, umroh, zakat, bersedekah atau hijab misalnya. Semua itu dapat dengan mudah sekali untuk terkotori nafsu rasa minta puji. Iya, Bu. Saya udah ngerti kalau ini. Makanya sebagian orang gak pamer kalau ibadah, Bu. Sembunyi-sembunyi malah. Ya, betul. Tetapi bukan cuma itu doang wujud pengaruh nafsu rasa minta puji.
ada yang lain yang menimbulkan efek domino, sehingga setiap orang yang terlibat jadi rusak semua kemurnian niatnya. Wih, apaan tuh Bu contohnya? Paksaan. Hah? Ibadah atau perbuatan mulia apapun karena sungkan, gak enak, ikut-ikutan, atau sekedar agar gak dicap kafir sama orang lain. Pokoknya terpaksa, bukan atas keinginan atau kesadaran sendiri. Itu sebenarnya udah terkotori nafsu rasa minta puji. Ini contoh yang lebih halus dan gawat justru. Kok bisa Bu? Oke, penjelasan dari awal. Kita udah ngebahas bahwa sebuah perbuatan mulia manusia itu bisa diterima sebagai amalan bagi Allah kalau niatnya murni. Nilai keikhlasannya 7,5. Masih ingat? Ya, jika porsi kendali fitrahnya dan malaikat muqarrabinnya minimal 75% atas hati. Nah, ketika seseorang terpaksa melakukan sesuatu atau sekedar ikut-ikutan, itu udah pasti nilai keikhlasannya gak bakalan nyampe angka tersebut. Pasti. Oh, begitu. Efek dominonya di mana, Bu? Oke, contoh aja deh ya, biar gampang. Hijab. Orang yang memakai hijab karena terpaksa atau ikut-ikutan itu, batinnya gak bakal enak selama ngelaksanainnya. Entah karena gak sesuai dengan akal logikanya, nalarnya, atau karena gak sesuai dengan rasanya, tergantung individunya. Mereka berpikir bahwa ketidakenakan itulah ibadahnya, pengorbanannya. Padahal penderitaannya itu justru sebenarnya karena mereka melakukan ibadah atau memakai hijab ini atas dasar nafsu, bukan fitrah. Ketidakenakan tersebut adalah akibat antara hati dengan akal, rasa, atau pikirnya belum sinkron. Ya jelas aja terasa sakit. Gak bakalan bisa merasakan kenikmatan melakukan perbuatan yang bermanfaat buat diri mereka sendiri. Gak bakal tenang dan tentram hatinya. Apa akibatnya? Mereka bakal mencari keluar ke orang lain untuk mengurangi penderitaan atau memvalidasi ketidakenakan yang dirasakannya tersebut, sadar ataupun tidak. Gimana caranya? Ada dua pendekatannya, pasif dan aktif. Secara pasif, mereka berusaha mencari pujian. Betapa cantiknya pakai hijab, betapa solihahnya, dan semacamnya. Atau dibungkus seolah minta didoakan. Padahal sebenarnya mau pamer kalau dia udah jadi wanita solehah. Oh, ini saya sering lihat, Bu. Iya, sedihnya ya, orangnya seringkali gak nyadar kalau dia udah riya, gak sadar, udah gagal ujian kemurnian niat. Kalau begini, gak bakalan lah ibadahnya diterima Allah. Rugi 3 kali sekaligus. Udah pikiran dan perasaan gak enak, ibadah gak diterima Allah, nafsu rasa minta pujinya makin tebel lagi. Merugi gak tuh manusia? Iya juga ya. Kalau yang aktif gimana, Bu? Kalau aktif, rasa aku atau rasa sucinya yang keluar. Mereka gak bakalan merasa puas kalau belum mencerca atau memaksa orang lain untuk ikut pakai hijab juga kayak dia. Kasarnya gini, enak aja gua doang yang menderita. Kamu juga harus dong. Masa sih, Bu? Iya, ini suara kecil di hatinya yang sebenarnya, tetapi tentu aja udah dibiaskan oleh nafsu rasa suci, sehingga berubah jadi, tanda kutip, dakwah itu 1 ayat pun harus disampaikan, atau tanda kutip, sebagai seorang yang sudah solehah harus mengingatkan yang belum, atau berbagai macam dalih yang lain deh, tergantung individunya. Manusia sih bisa aja membohongi dirinya sendiri atau orang lain, tapi Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Ini berbahaya banget loh, sebab kalau terbiasa seperti ini, manusia akan merasa bahwa pujian tersebutlah imbalan dari Allahnya. Kemuliaan di hadapan manusia itulah pahalanya. Padahal itu justru ujiannya. Waduh.
Ibaratnya, manusia justru menjadikan pujian dan superioritas akan orang lain ini, nafsu ini, sebagai bahan bakar seluruh tindakannya, bukan fitrah sebagai sumber energinya. Jadi, kalau nggak dapat pujian atau merasa lebih tinggi dari orang lain, nggak bakal terasa enak ibadahnya. Ibarat ketergantungan obat terlarang, tetapi obat terlarangnya nafsu. Ah, iya. Benar-benar jadi efek domino ya, Bu. Karena baik kebiasaan untuk cari pujian dari mana-mana dan berbagai macam bentuk pemaksaan, otomatis akan mempengaruhi wanita lain untuk memakai hijab juga, tapi niatnya juga nggak murni. Gitu terus ya, Bu? Iya. Dan ini gak cuma berlaku pada hijab doang. Semuanya. Segala macam bentuk ibadah yang sifatnya jasmani dan bisa dilihat mata, semuanya dapat dengan mudah terkotori nafsu rasa minta puji ini. Mau sholat kek, umroh kek, haji kek, sedekah kek, korban kek, apa aja bisa. Dan dalam masyarakat atau agama yang berbeda juga sama aja. Tergantung apa definisi perbuatan mulia di sana. Wih. Makanya dari dulu udah dibilangin, manusia itu gak boleh sama sekali memaksakan kehendak. 1, karena pasti kamu pakai nafsu rasa suci atau nafsu rasa aku ketika memaksa. 2, yang kamu paksa jadinya pakai nafsu rasa minta puji. Akibatnya apa? Meskipun pada akhirnya semua manusia di dunia ini melakukan perbuatan mulia tersebut, yang kamu paksakan tadi, gak bakalan ada satupun yang amalnya diterima oleh Allah, termasuk kamu. Sia-sia semua. Waduh, gawat banget, Bu. Makanya udah dibilangin bahwa yang bisa membukakan pintu hati manusia itu hanya Allah, bukan manusia. Dan cara Allah itu macam-macam, bukan cuma satu cara doang. Dan setiap manusia punya jalan yang berbeda, bukan cuma jalan kamu aja yang benar. Ini bahayanya nafsu yang berkedok kebaikan, Arli. Manusia seolah makin banyak yang beribadah dan berbuat mulia, tetapi sebenarnya gak ada satupun yang diterima oleh Allah. Ironis banget gak tuh? Iya ya, apalagi sekarang ya, Bu, ketika sosial media menjamur ke seluruh penjuru kehidupan manusia. Makin gampang untuk cari pujian ataupun pengen maksa orang berubah. Iya, tepat sekali. Dan akibatnya apa coba? Ketika manusia yang terjebak dalam domino tersebut, lingkaran ketidakmurnian niat itu pada akhirnya mati, mereka otomatis berpikiran pahalanya atau amal ibadahnya udah menggunung, padahal kosong melompong. Susah deh lulus ujian kematiannya. Oh, iya juga ya, Bu. Nyambung juga dengan pembahasan episode sebelumnya. Tapi ada yang saya belum ngerti. Ketika maksa bisa menggunakan nafsu rasa aku, contohnya gimana, Bu? Kalau nafsu rasa suci saya udah ngerti. Misalnya karena udah pakai hijab terus terlena dan langsung merasa suci, menganggap semua orang yang belum hijab atau berbeda cara hijabnya malah relatif lebih rendah. Jadinya pengen menghakimi atau mencerca deh, Bu. Gitu kan? Iya, contohnya begitu. Kalau rasa aku ya, contohnya mereka langsung merasa memiliki surga atau agama, sehingga merasa berhak secara absolut menentukan mana yang benar atau salah tata caranya. Lupa bahwa yang berhak menentukan itu hanyalah Allah. Itu mirip banget sama contoh saya, Bu. Bukannya sama ya, Bu? Beda. Kalau rasa suci itu gak bakal mencerca orang yang dia anggap lebih tinggi, cuma yang lebih rendah. Tapi kalau ada rasa akunya juga, semua yang berbeda bakal kena, karena dia merasa yang punya agamanya. Oh. Tapi itu cuma contoh. Kenyataannya, ketiga nafsu itu, rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji, emang gak pernah kerja sendiri-sendiri. Mereka selalu berkolaborasi. Jadi emang seringkali gak bisa dipilah-pilah. Jadi kalau kamu minta contoh yang beda ya, misalnya kalau pemaksaan tersebut karena kamu merasa memiliki orang yang kamu paksa. Merasa memiliki? Misalnya karena dia istri kamu, anak kamu, teman kamu, apa aja deh statusnya yang bisa dianggap sebagai milik kamu.
sehingga kamu merasa berhak mendikte perilakunya. Apa salahnya Bu mendorong istri atau anak melakukan perbuatan mulia? Saya nggak menentukan salah atau benar. Saya hanya memberikan contoh argumen yang bisa kamu pegang supaya kamu nggak gampang dikendalikan nafsu. Iya. Ini cuma contoh cara berdebat dengan diri sendiri, dengan nafsu saya sendiri. Jadi sebenarnya saya bebas ya mau dengerin atau enggak, karena manfaat dan mudaratnya saya sendiri yang akan tanggung. Gitu Bu. Pinter. Nah, contoh argumennya begini. 1. Setiap manusia itu memiliki kodrat yang berbeda. Masing-masing memiliki komposisi pikir, akal, dan rasa yang berbeda. Tahu kan apa artinya? Ya tahu Bu. Itu artinya sesuatu yang bagi suami atau orang tua itu masuk akal atau cocok, belum tentu bagi anaknya atau istrinya juga begitu. Nggak peduli berapa tahun berusaha ngejelasin. Betul sekali. Bagi orang yang cinta suaminya, berhijab karena disuruh suami itu mungkin udah cukup alasannya bagi dia. Kemudian bagi orang yang luas, berhijab karena semua temannya udah berhijab mungkin juga udah cukup bagi dia. Tetapi ada juga orang yang semua tindakannya harus jelas logikanya. Bagi mereka sih gak bakal cukup 2 alasan yang sebelumnya saya sebutkan tadi. Nah, kalau yang udah berhijab 2 tadi itu tetap ngotot maksa temannya yang logis ini, yang ada semuanya jadi gak murni niatnya. Yang satu pakai rasa suci, yang satu pakai rasa aku, yang satu pakai rasa minta puji. Celaka semua. Iya juga ya. Kalau dalam kasus ini berarti kalau wanita nomor 3 itu menolak untuk pakai hijab ketika dipaksa temannya, malah lulus ujian pengambilan nafsu rasa minta puji dong Bu dia. Pinter, iya. Dia bisa lebih memilih untuk dicap kafir di hadapan teman-temannya daripada jadi munafik di hadapan Allah. Nah, itu 1, masalah kodrat. Belum 2, masalah irodat. Setiap individu manusia itu memiliki tingkat keimanan yang berbeda-beda. Masih ingat? Ya iyalah Bu. Yang menurut pengadilan rohani ada 20 itu kan? Iya, gampangnya ada level TK, SD, SMP, SMA, S1 hingga S3. Iya Bu. Nah, sebenarnya itu pun masih penyederhanaan. Di dalamnya pun juga ada TK 0 kecil, TK 0 besar, SD kelas 1, SD kelas 2, dan seterusnya. Oh gitu Bu. Iyalah, bayangin skenario ini. Seorang manusia dengan tingkat keimanan TK 0 kecil berhijab. Kemudian dia berusaha mengajak, tanda kutip, manusia lain untuk ikut dia. Tapi ternyata orang yang diajak level keimanannya udah SD kelas 5. Meskipun dia gak berhijab. Apa akibatnya coba? Gak bakalan nyambung ya? Tepat sekali. Yang pertama, karena masih TK, pasti fokusnya ke pahala dan dosa. Sementara yang lain karena udah SD, udah ngerasa sekedar pahala dosa itu gak cukup. Mereka udah sadar bahwa melakukan perbuatan baik, tapi mengharapkan balasan lebih besar dari Allah, itu gak mulia. Itu narget namanya, maksa. Tapi karena mereka masih SD, mereka juga bingung gimana caranya ngejelasin ini ke anak TK. Jadinya ya gak bakal nyambung. Emang TK sama SD beda banget ya Bu? Iya banget. Perumpamaannya begini. Anak TK itu normalnya belum belajar membaca ataupun menulis. Sedangkan anak SD udah. Terus? Jadi kalau dalam kehidupan ini ada ayat-ayat Allah yang tersirat, anak SD minimal udah bisa baca sedikit. Sementara anak TK mah gak bakalan nyadar sama sekali. Itu cuma perumpamaan, Arli. Gak begitu penting kalau sekarang. Yang penting adalah kamu harus mempertimbangkan masalah kodrat dan irodat ini setiap kali kamu melihat siapapun dalam pergaulan, baik fisik ataupun lewat media sosial. Kenapa kamu tanya? Ya supaya gak mudah terseret nafsu lah, rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji. Oh iya. Itu karena contoh yang ibu berikan sebenarnya bukan cuma masalah hijab kan ya, tetapi segala macam bentuk perbuatan mulia yang bentuknya bisa berbeda-beda di tempat dan kebudayaan yang berbeda.
Betul sekali. Setiap orang punya cerita kehidupan yang berbeda. Setiap orang punya tingkat keikhlasan yang berbeda juga. Jadi gak bisa pemahaman kamu, proses kamu untuk bisa memahami, begitu aja dipukul rata ke semua orang. Jalan orang dalam sekolah kehidupan ini berbeda-beda. Iya, Bu. Dan kamu juga harus sadar bahwa setelah kamu melakukan perbuatan mulia seperti hijab ini, pasti akan diuji oleh Allah. Caranya gimana? Salah satunya ya tadi, ketika diperlihatkan teman kamu gak berhijab misalnya. Apakah kamu akan menggunakan nafsu? Kalau iya, maka niat kamu berhijab berarti belum murni karena Allah semata. Iya, Bu. Misalnya dengan memaksa atau minta pujian tadi ya. Iya. Kamu harus selalu ingat bahwa setiap individu manusia itu bertanggung jawab langsung dan sendiri-sendiri kepada Allah. Apa artinya? Artinya lulus ujian dari Allah itu berarti kamu harus mampu mengubah diri kamu sendiri menjadi lebih bermanfaat setinggi-tingginya. Bukan mengubah orang lain sebanyak-banyaknya sesuai keinginan nafsu kamu. Ini masalah kualitas, bukan kuantitas. Terus perintah untuk berdakwah meskipun hanya satu ayat itu gimana, Bu? Ya itu harus dilakukan dengan fitrah, bukan nafsu. Ketika seseorang melakukannya dalam kondisi dikendalikan fitrah, otomatis kata-kata yang keluar dari mulutnya dan tindakan yang dilakukannya akan jauh berbeda dengan jika hatinya dikendalikan nafsu. Mereka pasti udah kembali ke subjek, sadar bahwa perbedaan tersebut juga Allah yang membuat dan ada ilmu maksud dan tujuan tertentu yang perlu digali. Jadi mereka sifatnya tidak akan menghakimi, justru berusaha memahami. Beda banget lah. Iya juga ya. Berusaha memahami itu penting karena kehidupan ini adalah sekolah dan kita harus belajar setinggi-tingginya. Kemudian tidak menghakimi itu penting karena setiap manusia memiliki kodrat kurang, salah dan lupa. Serta yang maha segala itu hanyalah Allah. Begitu kan, Bu? Tepat sekali. Manusia yang dikendalikan fitrah tidak akan berusaha mengubah orang lain demi kepuasan dirinya sendiri, kepuasan nafsunya. Tetapi karena perbuatan tersebut bisa bermanfaat buat dirinya sendiri dan orang lain tersebut secara lahir maupun batin dengan niat karena Allah semata, murni, tidak terkotori nafsu, dan dalam prosesnya akan mampu selalu sadar, tabah dan sabar. Apa artinya? Ya gak begitu peduli dengan hasilnya, apakah orang lain itu akan berubah atau enggak. Gak bakal maksa. Lebih fokus ke kemurnian tindakan dan niat dirinya sendiri di hadapan Allah demi meningkatkan keimanannya sendiri di hadapan Allah. Iya, Bu. Sesuai 8 fondasi ilmu kebenaran ya, Bu? Ya. Nah, itu jawaban pertanyaan kamu. Udah jelas? Udah, Bu. Kalau begitu pertanyaan kedua ya, tentang dorongan biologis. Oke. Sebenarnya ini masih berhubungan dengan pembahasan sebelumnya. Masa, Bu? Iya. Saya akan jelaskan dari awal. Kamu coba tebak ya hubungannya di mana. Oke, Bu. Jadi begini. Nafsu itu adalah bagian tidak terpisahkan dari diri manusia yang sifatnya mengotori hati. Ini udah jelas ya, mengotori bagian hati. Iya, Bu. Mengakibatkan sinar fitrah dari dalam nggak bisa tembus keluar. Ya, betul. Nah, dorongan biologis yang tidak terkontrol atau yang biasa disebut sebagai keburukan itu adalah virus, kalau ilmu kebenaran menyebutnya. Virus? Kayak makhluk kecil yang bikin penyakit atau virus komputer, Bu? Ya, dua-duanya. Kamu gak usah bingung lah sama istilahnya. Yang jelas gini, kalau nafsu itu mengotori hati, maka virus itu mengotori lapisan jasmani manusia, baik raga maupun jiwa. Oh, oke. Jadi bisa merusak tubuh fisik, pikir, akal, atau rasa ya, Bu? Ya, betul. Jadi konsep paling dasarnya begini. Manusia itu bisa menghasilkan amalan yang diterima oleh Allah harus memenuhi 8 konsep dasar ilmu kebenaran tadi. Bermanfaat buat pribadi, sesama, lahir, batin,
dengan niat hanya karena Allah semata, sadar, tabah, sabar. Ada 8 kan? Iya. Nah, dari poin 1-8 itu, kalau nafsu itu merusak poin yang paling penting, yaitu poin ke-5 sampai 8, sehingga niatnya karena manusia, dan otomatis nggak bisa sadar, tabah, dan sabar. Oke. Sebaliknya, virus itu merusak poin 1-4. Jadi segala macam tindakan dan pikiran yang gak bermanfaat buat diri sendiri, sesama, lahir dan batin itulah yang disebut sebagai virus. Oke, itu penjelasan awalnya ya Bu, konsep dasarnya. Iya, kalau contohnya ya saya rasa semua orang udah tahu. Segala macam perbuatan yang dilarang dalam agama, dalam hukum yang berlaku dalam masyarakat, dalam adat istiadat, dalam tradisi, dalam kode etik profesi, semua perbuatan yang tidak benar yang kamu lakukan untuk memenuhi kebutuhan jasmanimu. Misalnya, mencuri, ketagihan obat, berzina, membunuh, menipu, korupsi, dan semacamnya. Oke. Virus dapat dengan mudah dilihat secara nyata, tidak seperti nafsu yang tersembunyi di kedalaman hati manusia. Karena itu, dibandingkan dengan nafsu, virus jauh lebih mudah penanganannya dan penyembuhannya. Nafsu sebaliknya hanya mampu disembuhkan dengan bekal ilmu ayat-ayat Allah yang tersirat. Jika diibaratkan buah kelapa, daging dan airnya itu merupakan fitrah. Tempurung atau batoknya yang keras itu nafsu. Nah, virus itu ya serabut-serabutnya yang terlihat dari luar. Maksud ibu virus itu juga bisa merupakan perwujudan dari nafsu. Cuman yang sifatnya berupa keburukan aja, yang kelihatan. Berbeda dengan kedok kebaikan yang udah kita bahas sebelumnya ya. Ibadah yang niat karena manusia. Iya, betul sekali. Orang yang melakukan tindakan-tindakan virus itu pasti dibaliknya juga ada pengaruh nafsu. Rasa aku, rasa suci, atau rasa minta puji. Jadi antara virus dengan nafsu itu selalu berkolaborasi. Nafsu itulah kepalanya, otak di belakangnya. Sementara virus itu cuma kaki tangannya. Oleh karena itulah manusia kalau udah mampu mengendalikan 3 nafsu tersebut, bosnya, maka dalam mengendalikan dorongan biologisnya mereka pun juga otomatis lebih mudah. Iya Bu. Dan jangan lupa bahwa ada pengaruh dari roh-roh. Hah? Manusia itu melakukan perbuatan-perbuatan virus tersebut itu juga karena pengaruh dari roh-roh yang masih terjebak di alam nyata ini, yang belum ke alam fana. Oh iya, kemarin kan udah dibahas bahwa roh-roh itu juga masih memiliki nafsu. Jadi setelah mati ternyata mereka juga masih memiliki virus ini ya Bu. Tepat sekali. Jadinya apa? Ya kalau roh tersebut saat hidupnya suka berzina, manusia yang dikendalikannya juga bakal suka berzina. Kalau roh tersebut suka membunuh, ya manusianya juga bakal suka membunuh. Terutama kalau roh tersebut nempel, sehingga gak jelas lagi mana pikiran yang asalnya dari yang hidup dan mana perasaan yang asalnya dari yang mati. Apalagi kalau yang nempel atau ngikutin itu lebih dari satu, ya otomatis sifat manusianya pun, virusnya, akan berubah-ubah tergantung siapa roh yang lagi pegang kendali. Masa Bu? Kayak robot dong? Iya. Kalau hari ini yang megang kendali suka mabuk-mabukan dan berjudi, maka hari ini manusianya punya dorongan tersebut. Terus besoknya kalau yang megang kendali gak suka begituan, maka besoknya normal lagi. Bingung gak kamu kalau setiap hari berubah-ubah gitu? Wow, kayak punya kepribadian ganda dong Bu. Kalau dalam kasus ekstrim iya, lumayan banyak kayak gitu. Tapi kebanyakan masih punya memori, ingatan hari sebelumnya. Cuma mereka gak bisa aja ngendaliin dorongan biologis tertentu. Jadi ingat Bu. Sama seperti orang yang kesulitan memahami ilmu kebenaran dong Bu selama ini, yang langsung tanya ke Ibu. Iya. Kalau roh yang nempel atau ngikutinnya ada banyak, setiap kali saya kasih penjelasan, hari ini dia ngerti. Besok bingung lagi. Tanya lagi pertanyaan yang sama. Terus lusa jadi pintar lagi. Minggu depan jadi goblok lagi.
seolah penjelasan yang kemarin udah lupa sama sekali. Itu saya paham banget karena saya bisa lihat. Kalau kamu sih pasti suka bingung ya. Iya Bu, saya kadang suka kesel ngeliatinnya. Itulah, makanya kalau ada teman kamu yang kesulitan mahamin dari awal sampai akhir, suruh aja langsung melaksanakan zikir dan doa kepada Allah itu, biar bisa pisah sama roh-roh yang nempel atau ngikutin, sehingga individu manusianya bisa punya kendali penuh atas pikiran dan tindakannya selalu. Gak bingung aja kayak orang linglung. Iya Bu, saya udah melakukan hal itu kalau di komentar-komentar channel. Oh, baguslah. Jadi kalau ada yang nanya bagaimana mengendalikan dorongan-dorongan virus, maka langkahnya sebagai berikut. 1. Laksanakan zikir dan doa minimal 1 putaran sehari. Semakin banyak semakin bagus. Tujuannya supaya badan kamu itu gak ditumpangin roh-roh tersebut, biar enteng. Proses ini cukup lama, gak sehari 2 hari, bisa bertahun-tahun kalau yang nempel itu udah dalam banget. Atau jumlahnya ada banyak. Bertahun-tahun Bu? Iya. Dalam prosesnya, manusianya akan mengalami banyak ujian atau hukuman. Artinya, bisa jadi itu semata-mata konsekuensi logis atas tindakannya di masa lalu. Nah, semua ujian atau hukuman ini juga harus dilalui dengan ikhlas. Karena itu merupakan bagian dari proses pemisahan dengan roh-roh tersebut. Karena itu merupakan hukuman dari roh-roh tersebut ya Bu ya? Wujud penebusan dosa mereka karena telah menyesatkan manusianya. Betul sekali. Karena manusia juga ikut terlibat di situ ketika melakukan dosa-dosa itu, mengambil keuntungan di situ, maka manusianya pun juga harus menerima hukumannya. Dan menerimanya pun juga harus ikhlas. Kalau enggak bakal diulang sampai ikhlas. Wih, menderita dong Bu. Tergantung individunya. Makanya zikir dan doa itu dilaksanakan sebanyak-banyaknya agar prosesnya gak terlalu sakit. Oke Bu. Kemudian kalau udah pisah total gimana Bu? Sebentar. Manusia itu yang level 18-20 pasti masih ketempelan atau diikutin roh. Sedangkan 1-14 pasti udah bersih dari roh. Nah, yang jadi masalah adalah level 15-17. Mereka yang di jembatan. Sebagian ada yang masih ketempelan dan sebagian ada yang bersih. Yang masih ketempelan atau diikutin akan diproses malaikat muqarrabin Yasin dan Nurani seperti yang saya jelaskan tadi atau di episode sebelumnya. Oke, ngerti sampai sini. Kalau urusan Yasin dan Nurani udah selesai, baru malaikat muqarrabin lumah masuk ke situ. Manusianya baru akan mulai diajarkan bagaimana caranya membaca ayat-ayat Allah yang tersirat. Makanya Ibu bilang anak TK beda banget sama anak SD. Lumah ini ya Bu perbedaannya? Iya, tapi cuma salah satu perbedaannya. Setelah malaikat muqarrabin lumah berhasil masuk dan sinkron, barulah malaikat muqarrabin syariat ini baru mulai masuk. Nah, inilah langkah keduanya, bagaimana mengendalikan dorongan-dorongan virus tadi, sekaligus nafsu. Zikir dan doa kepada Allah yang sebelumnya untuk memanggil Yasin dan Nurani, kalau udah pisah total sama roh, fungsinya berubah jadi untuk sinkronisasi dengan lumah dan syariat. Malaikat muqarrabin lumah dan syariat inilah yang akan membantu manusia agar bisa meningkatkan keimanannya di hadapan Allah. Caranya akan disesuaikan dengan kodrat dan irodat individu manusia yang bisa berbeda-beda tadi. Oh iya, tergantung cerita kehidupannya ya Bu. Komposisi jasmani dan rohaninya, serta irodat atau tingkat keimanannya ya Bu. Iya, kalau manusianya masih TK ya diajarin kurikulum TK. Manusianya SD ya diajarin kurikulum SD, begitu seterusnya. Oh gitu. Malaikat muqarrabin itu di alam rohani dididik dengan menggunakan syariat Islam. Tapi syariat Islam yang menggunakan fitrah, bukan nafsu. Ya bagaikan bumi dan langit lah dengan yang biasa dikampanyekan sekarang. Ini dia hubungannya ya Bu. Hah?
Sebelumnya kan kita membahas bahwa kodrat dan irodat manusia berbeda-beda, jadi sebaiknya jangan memaksakan kehendak, karena pasti jadinya malah pakai nafsu. Nah, ini dia solusinya. Karena yang akan mendidik manusia dari dalam, baik untuk mengendalikan nafsunya, maupun untuk mengendalikan virusnya, ya ini malaikat muqarrabin lumah dan syariat dari masing-masing individu manusia tersebut. Tepat sekali, pintar. Berbeda dengan manusia atau bahkan Yasin dan Nurani, lumah dan syariat itu akan masuk ke dalam rohani manusia. Jadi mereka bakalan tahu rahasia kamu yang paling dalam sekalipun, baik yang kamu sadarin maupun yang udah kamu lupain. Bisa dibayangkan? Iya Bu, ibarat memiliki pasangan hidup ya, pasangan hati, soulmate. Iya, tetapi bahkan lebih dalam lagi dari hati, di dalam rohani. Dan gak cuma pada saat hidup doang. Mereka bahkan menjadi pendamping kamu terus, bahkan setelah kamu mati dan kemudian dilahirkan kembali seterusnya. Oh gitu. Mereka inilah yang dalam Al-Quran disebut-sebut sebagai istri-istri suci. Jadi bukan sekedar wanita perawan yang melayani segala dorongan biologis kamu. Ngerti gak? Iya Bu, saya gak pernah kok berpikiran begitu. Baguslah, itu kurikulum TK soalnya. Oke Bu, satu lagi. Jadi malaikat muqarrabin lumah dan syariat ini gimana caranya Bu mendidik individu manusia melawan virus dan nafsu ini Bu? Contohnya deh Bu. Oke, contohnya kasus hijab tadi deh. Ini wanita yang nomor 3 ya. Kalau wanitanya udah melaksanakan lumah dan syariat, ketika dipaksa dan belum ikhlas, dia akan menolak untuk ikut-ikutan. Kenapa? Kamu tanya. Karena dia dibimbing malaikat muqarrabin lumah sehingga sadar bahwa ajakan atau ejekan dari teman-temannya itu merupakan ujian dari Allah. Sehingga dia pun akan berusaha melepaskan nafsu rasa minta puji dengan cara menerima dengan ikhlas segala bentuk ejekan atau cercaan teman-temannya. Setelah bersih dari rasa minta puji tersebut, ya tergantung malaikat muqarrabin syariatnya, pada suatu titik dalam kehidupannya, ketika niatnya udah murni, dan kalau memang lebih bermanfaat bagi dirinya untuk berhijab, ya dia akan didorong untuk berhijab. Tetapi kalau belum bermanfaat, ya sampai mati pun dia gak akan berhijab. Itu adalah urusan individu manusia itu dengan malaikat muqarrabin dan dengan Allah langsung, bukan urusan kita. Yang perlu kita urusin tuh ya ujian kehidupan yang kita hadapi sendiri-sendiri. Iya. Karena setiap individu manusia bertanggung jawab untuk mengendalikan nafsu dan virusnya sendiri-sendiri ya Bu. Dalam tingkatan yang setinggi mungkin. Iya. Dan sadari juga bahwa setelah mati pun masih berlanjut ceritanya. Masing-masing manusia dihitung amal ibadahnya, terus harus ngantri lagi untuk reinkarnasi dan dilahirkan lagi. Nah, kali ini pun kan belum tentu dia lahir sebagai perempuan. Bisa juga setelah itu jadi laki-laki. Emang kenapa Bu? Ya makanya jangan sampai tertipu nafsu sehingga berpikir jangka pendek aja, demi kepuasan nafsu aja, memaksa orang pakai hijab atau ibadah apapun deh pada detik itu juga, tanpa menyadari bahwa proses sekolah manusia di hadapan Allah itu sangat panjang dan berkelok-kelok. Berbeda jalannya bagi setiap individu manusia, dan satu kehidupan aja gak bakalan cukup. Iya, jangan sampai tertipu nafsu rasa aku ataupun rasa suci sehingga memaksa orang berubah sesuai ideal kita secepat mungkin. Iya, sadarilah bahwa ketika kamu sudah melaksanakan hijab atau ibadah apapun, kemudian melihat orang lain belum dan kamu merasa terganggu, yang perlu kamu ubah adalah dirimu sendiri, bukan orang yang beda tersebut di hadapan Allah. Lepaskanlah hak-hak prerogatif Allah, murnikan niat kamu dalam beribadah tersebut, sehingga hanya karena Allah semata. Jika kamu masih ada dorongan untuk pamer atau mencerca misalnya, berarti niatnya masih kurang murni.
Makanya jangan tertipu nafsu yang halus dan berkedok kebaikan. Ajaran syariat itu tujuan utamanya memang menangkal dorongan-dorongan virus. Tapi ya itulah, meskipun kamu udah mampu melaksanakan syariat, belum tentu kamu niatnya udah karena Allah semata. Kamu juga harus lolos dari jebakan nafsu. Iya Bu. Bahaya banget ya Bu tipu nafsu. Halus dan jebakannya berlapis-lapis lagi. Begitulah. Oke Bu. Jadi untuk merangkum penjelasan Ibu tadi, cara mengendalikan virus adalah lepaskan dulu roh-roh yang menempel atau mengikuti. Ini dibantu Yasin dan Nurani. Iya. Kemudian lumah dan syariat akan membimbing kalau udah total lepas dari roh. Nah, bimbingannya ini detailnya berbeda-beda antar individu sesuai kodrat dan irodatnya masing-masing. Iya. Yang jelas, malaikat muqarrabin itu dididik dengan standar syariat Islam. Tetapi syariat Islam yang berlandaskan fitrah, bukan nafsu. Tepat sekali. Syariat Islam fitrah ya. Seperti apa itu Bu? Itulah masalahnya. Setiap individu manusia kan tingkat keimanannya beda-beda. Syariat Islam fitrah bagi anak TK ya bakalan beda dengan anak SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Oh iya. Makanya sekali lagi saya tekankan jangan memaksakan kehendak. Bisa jadi kamu yang masih level TK, sedangkan orang yang kamu paksa udah SMP. Sebaliknya, yang SMP juga harus ngerti. Anak TK ya emang begitu standarnya. Harap dimaklumi, gak usah dipaksain. Diiyain aja biar gak rame urusannya. Seriusan Bu? Iya, serius. Bagi yang mau diajak untuk sekolah, anak SD ke atas, mulai sekarang saya sarankan belajar mengenali apakah orang lain itu juga level di atas TK atau enggak. Kalau masih TK ya mendingan gak usah membuang-buang waktu untuk mereka. Misalnya dengan berdebat atau berdiskusi. Gak bakalan ada manfaatnya. Yang bisa membukakan hati manusia itu hanya Allah. Jangan lupa. Jadi pada satu titik mereka pasti bakalan sadar akhirnya. Pasti. Tapi kapan dan bagaimana caranya itu kehendak Allah. Jangan sampai kamu mengaku-ngaku bahwa kamulah satu-satunya yang bisa menjelaskan ke mereka, membuat mereka mengerti. Kamu harus sadar tindakan mereka itu, perilaku mereka anak TK itu juga ujian buat kita semua. Oh gitu ya Bu. Iya juga ya. Kalau udah ngaku-ngaku begitu kan nafsu lagi jadinya. Iya, begitulah. Sampai sini udah jelas kan? Udah Bu. Dan waktunya juga udah habis. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Sama-sama. Boleh saya tutup Bu? Silakan. Begitulah pemirsa, episode Les Bareng Muqarrabin kali ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan aja diketik di kolom komentar di bawah ini. Atau baca aja buku-bukunya Ibu Ririn Atika. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.